Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sudratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبي بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dimampukan, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Terlebih nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri kita pribadi, kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap individu manusia yang Allah Ta'ala ciptakan berbeda-beda, baik dari jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan, baik dari sifatnya, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Sering terjadi di diri kita terbesit sifat yang namanya su'uzon dan husnuzon. Dua kalimat ini atau dua sifat ini sering kita dengar dari siapapun, kemanapun, sedang apapun. Kenapa demikian? Karena itulah cara pandang manusia terhadap manusia yang lainnya. Dan husnuzon serta su'uzon kita langsung dijawab oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Al-Zalzalah ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi atau biji zarah, dia akan melihat balasannya. Begitu sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah,
atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, apa yang membuat kita su'uzon? Yang pertama, kita selalu merasa diri paling benar di antara yang lainnya. Contohnya adalah dalam perbedaan atau firqah amalia seperti pada saat ini, baik dari amalia tata cara sholat ataupun perihal tentang kunut dan lainnya, selalu menjadi perbincangan pada saat ini dan sampai di akhir kiamat itu pasti menjadi perbincangan. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di akhir zaman nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan, dan ada riwayat yang lain, di antara umatku nanti akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang benar hanya satu, yang mengikuti aku atau sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang disebut sunnah aku dan khulafaur rasyidin adalah yang selalu berbaik sangka terhadap siapapun, baik dia orangnya tidak baik terhadap kita maupun baik terhadap kita, baik di depan kita maupun buruk di depan kita, kita anggap dia itu orang yang lebih baik daripada kita. Itulah yang mengikuti sunnah baginda Rasul. Kenapa demikian? Banyak dahulu di zaman Rasul ada umat yang mengaku dirinya beriman di hadapan Rasul, tetapi ketika Rasul sudah pergi, ternyata dia berpaling lagi. Adakah yang ada di sekitaran kita seperti itu? Banyak, tapi tidak mau menampakkan dirinya atau tidak mau mengakui dirinya. Yang kedua adalah egois dalam menerima keilmuan sehingga menimbulkan keakuan atau pembenaran dari apa yang kita jalani. Padahal Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Walaupun kita diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu pengetahuan sebanyak apapun, Allah telah menegur kita dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dari sini kita harus memahami bagaimana kita bisa ada perasa, bagaimana kita bisa merasa diri kita banyak ilmu, tetapi Allah sudah memberikan batasannya dalam surat Al-Isra ayat 85. Kita ini kalau tanpa bimbingan seorang ulama itu tidak akan mengetahui mana sholat wajib, mana sholat sunnah, mana puasa wajib, mana yang puasa sunnah. Kita ini ketika lahir pun tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan tidak ingin apa-apa. Kenapa ketika sudah dewasa berani-beraninya menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan ajaran orang lain? Apakah itu ajaran sunnah baginda Rasul? Tentu tidak seperti itu ajaran baginda Rasul. Di akhir zaman ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita berani menyalahkan apa yang sudah dijalankan sama kita. Contohnya, kita dari dulu diajarkan untuk berziarah, ziarah ke makam, entah ke orang tua, entah ke guru kita. Terbitlah agama baru yang melarang ziarah itu bid'ah. Padahal dahulu memang baginda Rasul melarang ziarah. Kenapa sebabnya? Karena ziarah itu bagian dari menduakan Allah. Tetapi ketika itu pula Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mengatakan ziarah itu bagian dari mengingat kematian. Apa yang salah dari amalia kita? Tapi pada saat ini pun banyak orang-orang yang selalu menyalahkan ajaran apa yang sudah dibawa
oleh ulama-ulama kita yang terdahulu sampai saat ini. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, karena pentingnya menjaga diri agar senantiasa memelihara kesucian jiwa, sehingga ketika berpulang kepadanya senantiasa bahagia dan bergembira karena kita telah berusaha mengamankan dan melestarikan dari Quran surat Al-Fat ayat 10 yang tadi khatib bacakan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahi pahala yang besar. Lalu bagaimana kita menjaga perjanjian itu? Tidak lain dan tidak bukan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika kebiasaan yang baik sudah dijalankan, pasti kita ketemu yang namanya kebaikan dalam diri kita. Kita tidak butuh dengan hal-hal cemoohan orang lain. Kita tidak butuh dengan ejekan orang lain. Yang kita butuh pada saat ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul Muhammad SAW pun bersabda dalam hadis qudsinya, "Ana inda zanni abdi," aku mengikuti prasangka hambaku. Sini sudah jelas, hadis qudsi ini sudah jelas menunjukkan bahwasannya apapun yang jadi prasangka kita, baik datang dari diri kita ataupun buruk dari teman kita, sahabat kita, tetangga kita memberikan keburukan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu yang namanya menyumpahkan, kita tidak perlu yang namanya menghujat kembali. Yang kita butuhkan adalah kebaikan apa yang telah dihujat dari mereka ke kita. Karena orang yang menghujat, menghina, memfitnah dari mereka ke kita, itu seolah-olah mereka sedang mentransfer kebaikan yang dia punya kepada kita. Ketika di hadapan Allah nanti, dia sudah tidak memiliki amaliyah apapun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, terakhir teringat dari kalam guru kami Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghasif wa Masdun mengatakan, tidak boleh suhuzon sama siapapun, jangankan sama yang hidup, sama yang sudah mati pun tidak boleh suhuzon. Jadi bagaimana caranya untuk memelihara agar kita tidak suhuzon? Yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan talqin zikir. Kenapa demikian? Karena kalimat talqin zikir itu menutup dari kesalahan, menutup dari apa yang keluar di diri kita, yaitu sifat suhuzon. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah